Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan judul What a Beautiful Name. Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name
voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 1 sampai dengan ke-14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dengan firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kasih kamu. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi Lord You Are Good. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we for who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. You are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. You are good. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat yang ditetapkan untuk minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 10 Juli 2022. Yang pertama, pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 10 Juli 2022 adalah minggu keempat setelah Trinitatis, dengan topik minggu memberitakan dan melakukan firman Tuhan, atau mamaritahon huhut mangulahon hatani debata. 2. Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Esra Maruli Siagian, anak dari Bapak J. Martin Siagian, Ibu Margareta Trias Agustini, Jemaat GKI Palsi Gunung Cisalak, Depok, dengan tunangannya Dinar Febriani Putri, dari Ibu Nurhayati Borusinaga, Wali Sintua Henry Daniel Sirait, Ibu Elentina Borusinaga, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Kiranya Tuhan yang memberkati acara pemberkatan. 2. Pelayanan koinonia, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 10 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Doni Roy Hardi Siregar SH, Ibu Yesika Kati Deborah Boru Panggabean, datang dari HKBP Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi, tinggal di Jalan Inerbang 1, Gang Cempaka 3, nomor 44A, RT 01 RW 03, Kampung Tengah, Wik Tengah. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 3. Pelayanan diakonia. Ulang tahun ke-70 tahun. Yang pertama, pada hari Senin 4 Juli 2022, Ibu Rostiana Parida Boru Silalahi telah genap usia 70 tahun dari Wik Rambutan 2. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos dan disampaikan pada kebaktian pukul 10 WIB. Kita doakan menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. 2. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Bapak S. Bona Sitinjak telah genap usia 70 tahun dari Wik Rambutan 2. Sesuai program kerja HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos, namun permintaan keluarga tidak menerima ulos. Kita doakan menjalani kehidupan ini
dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. 32. Jemaat meninggal. Yang pertama, pada hari Selasa 5 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Laras Purba Siboro, meninggalkan Ibu Esther Lumban Tobing almarhum, tutup usia 66 tahun 7 bulan dari Wik, Balekambang. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Selasa 5 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Mansur Tambunan, meninggalkan Ibu Kristi Herlina, tutup usia 57 tahun 6 bulan dari Wik, Balekambang. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 3. Karakter building seksi pendidikan dan Dewan Diakonia. Sesuai program kerja Dewan Diakonia melalui seksi pendidikan tahun 2022 yang akan melaksanakan seminar karakter building pada bulan Agustus tahun 2022 ini, sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 13 WIB akan dilaksanakan rapat bersama seksi pendidikan, Dewan Diakonia, Dewan Pengurus Ama Arbab, Pengurus Seksi Paropuan, dan Pengurus Seksi Naposo Bulung bertempat Gedung Serbaguna. Warta ini sebagai undangan peserta rapat. 3. 4. Donor darah. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 9 WIB akan dilaksanakan donor darah oleh PMI Provinsi DKI Jakarta. Dihimbau kepada jemaat supaya dapat berpartisipasi menyumbangkan darahnya. Setelah selesai pembacaan warta, seksi kesehatan memberikan penjelasan tentang donor darah. 4. Lain-lain. Yang pertama, Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 dalam ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan acara Sintua atau Perhalado memasuki masa pensiun kepada Bapak Sintua Saibun Sijabat dari Wik Rambutan 2. 2. Undangan rapat persiapan HUT RI ke-77. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 masuk pukul 17 WIB akan dilaksanakan rapat persiapan HUT RI ke-77 bertempat di Gedung Serbaguna. Yang mengikuti rapat ini adalah Ketua MPA, Ketua Dewan Koinonia, Pengurus Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Seksi Naposo Bulung, Seksi Ama, Seksi Paropuan, dan Seksi Lansia. 4.3. Retreat Parhalado Saresot. Sesuai dengan program resort tahun 2022, pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu, tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2022 akan dilaksanakan retreat Parhalado Saresot bertempat di Villa Venus, Jawa Barat. Diberitahukan ke semua Parhalado supaya segera mendaftarkan ke panitia tahun kesehatan. 4. General Repetition pelajar Sidi tahun ajaran 2021-2022. Jadwal kegiatan. Yang pertama, General Repetition JR hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 14 WIB. Ibadah pengutusan Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 17 WIB. Yang ketiga, ibadah peneguhan Sidi Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 10 WIB. 45. Kebaktian Padang. Kebaktian Padang Seksi Paropuan Distrik 8 DKI Jakarta dapat kita baca di WA yang sudah dikirim di WIK masing-masing. 46. Pertanyaan WIK. Pertanyaan WIK dapat kita baca di warta yang sudah dikirim di WA grup masing-masing. 47. Pilihan
Kediakonia. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Juli 2022 kita akan menyampaikan persembahan Kediakonia Sosial Huria, akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan gereja. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita kumpulkan persembahan 1B, sekaligus kita bernyanyi buku ND nomor 826 ayat 1 dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi di minggu yang dikuduskan oleh Tuhan dan akan disapa oleh firman-Nya melalui kitab Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Dikatakan demikian: sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa yang akan memberitakan firman Tuhan? Siapa yang memberitakan firman Tuhan? Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi sebelum memberitakan firman Tuhan, maka harus lebih dahulu didengar baik-baik. Sebelum memberitakan firman Tuhan, lebih dahulu didengar baik-baik, kemudian dipelihara firman itu di dalam hati. Dipelihara atau memelihara firman itu artinya menjaga, menghayati, dan membiarkan firman itu bertumbuh dan membiarkan firman itu bekerja di dalam dirimu, sehingga firman itu pula yang akan mendorong jiwamu, firman itu pula yang akan mendorong hati kita, mendorong tubuh kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh firman itu. Oleh karena itu, sesungguhnya firman itu sendirilah yang berkarya. Sesungguhnya firman Tuhan itu sendirilah yang berbuah. Namun buah itu tampak atau kelihatan melalui kita, melalui perbuatan kita, melalui perbuatan jasmani kita. Artinya bahwa kita, tubuh kita ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Saudara-saudari, setiap orang percaya adalah pemberita Injil. Setiap orang percaya, dia adalah pemberita Injil. Bapak, Ibu yang ada di sini, yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya Anda juga adalah pemberita Injil. Sebab Anda telah mendengarkan firman Tuhan, dan juga firman Tuhan itu sesungguhnya telah ada di dalam hatimu. Firman Tuhan itu telah ada. Bahkan Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 bahwa firman Tuhan itu telah dituliskan di dalam hatimu. Yesus telah datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, dan sekarang kita orang-orang yang percaya diajak untuk merenungkan dan biarkanlah firman itu bertumbuh di dalam hatimu. Kemudian peliharalah
firman itu, sehingga melalui engkau firman itu menghasilkan buah, sehingga melalui engkau firman itu menjadi nyata, akhirnya bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bisa diteladani oleh orang lain. Maka firman itu yang bekerja, yang berbuat, yang mendorong jiwa kita, mendorong diri kita untuk memberitakan atau bersaksi akan Tuhan. Oleh karena itu, jangan katakan aku tidak bisa memberitakan Injil, atau jangan katakan aku tidak tahu apa yang harus aku beritakan. Karena apa? Karena sesungguhnya firman itu telah ada di dalam hatimu. Sebagaimana di dalam nats ini ada pemahaman yang mengatakan bahwa Tuhan itu jauh di atas langit sana. Ada pula pemahaman bahwa Tuhan itu jauh di seberang laut. Sehingga mereka berkata, siapakah yang akan kami utus pergi ke sana untuk mengambilnya dan memperdengarkannya kepada kita untuk kita lakukan? Pemahaman mereka, Tuhan itu jauh, firman itu pun jauh. Mungkin saja ini sebagai alasan untuk tidak mau memberitakan. Mungkin saja ini sebagai alasan untuk tidak mau tunduk kepada Tuhan. Kemudian Musa menegaskan di dalam nats ini bahwa firman Tuhan itu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Firman Tuhan tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Justru firman Tuhan itu sungguh dekat, yaitu ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman itu sudah ada di dalam mulut dan juga ada di dalam hati kita. Kenapa dikatakan demikian? Sebab hukum Taurat telah diberikan, dituliskan di dalam 2 loh batu. Bahkan bukan hanya di dalam loh batu itu dituliskan Allah, tetapi sesungguhnya di dalam hati seluruh umat Tuhan, hukum Taurat Tuhan itu, perintah Tuhan itu telah diberikan. Dan dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan bahwa firman Tuhan itu telah diberikan di dalam hati kita. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa firman itu dituliskan dalam hati kita, sehingga suara hati kita pun ikut untuk menyaksikannya dalam Rom 2 ayat 15. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kami tidak tahu firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi orang percaya yang mengatakan bahwa kami tidak dapat melakukan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu telah dituliskannya di dalam hatimu dan juga dekat dengan mulutmu. Itulah makanya sejak anak-anak kita selalu diajarkan hukum Taurat. Bahkan anak-anak itu dihafalkan hukum Taurat itu. Maka perintah Tuhan itu sesungguhnya sudah ada di dalam hatinya, bukan hanya di dalam pikiran sebagai pengetahuan, tetapi telah tertanam, tertulis di dalam hatinya. Maka dia secara refleks, secara otomatis ketika melihat sesuatu, dia tahu, oh jangan engkau mencuri, oh jangan engkau berzina, oh jangan engkau bersaksi dusta. Itu secara refleks keluar. Karena apa? Sudah ada tertanam di dalam hatimu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan firman, dan tidak ada alasan bagi kita mengatakan kita tidak tahu melakukannya. Firman itu sungguh dekat di dalam hati dan juga di dalam mulutmu. Demikian juga kita saat ini, bahwa firman itu dekat denganmu. Sebab pemberita-pemberita Injil ada di tengah-tengah kita. Para pendeta, para penatua ada bersama-sama dengan kita. Gereja ada di dunia ini. Maka tidak ada alasan yang mengatakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian Alkitab pun sudah diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Maka tidak mungkin kita tidak mengatakan bahwa
kami tidak tahu apa firman Tuhan. Bahkan tiap hari renungan kita dengarkan, almanak dibagikan untuk kita baca, renungan harian setiap hari, nas Alkitab selalu diperdengarkan kepada kita melalui WA, melalui YouTube dan yang lain-lain. Bahkan saat ini firman Tuhan pun ada di handphonemu. Betul nggak Bapak Ibu saudara-saudara? Ada di handphonemu. Kemana Anda pergi, sesungguhnya firman Tuhan selalu Anda bawa, dekat dengan Anda. Masalahnya adalah apakah engkau mau digerakkan oleh firman Tuhan? Tentu imanmu lah yang menentukannya. Sebab apa yang mengisi hatimu, akan tampak melalui perbuatanmu. Apa yang mengisi hatimu akan tampak melalui perbuatanmu. Jika hatimu dipenuhi oleh dosa, maka tindakanmu, ucapanmu pun adalah sesuatu yang jahat, tipu, benci, iri hati, dan yang lain-lain. Namun jika hatimu diisi atau dipenuhi oleh firman Tuhan, maka tentunya Anda akan melakukan yang baik, Anda akan melakukan yang benar, dan segala sesuatu yang berguna bagi sesama. Maka tergantung apa yang mengisi hatimu. Sebab dikatakan tadi, firman Tuhan telah dituliskan di dalam hatimu. Hatimu itulah yang menggerakkan. Firman Tuhan di dalam hati kita itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan dan memberitakan kehendak Tuhan. Sebagaimana nyanyian kita tadi, nyanyian pertama sungguh indah. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, maka firman-Nya pun direnungkan siang dan malam. Itu kan? Firman Tuhan pun direnungkan siang dan malam. Bahkan dikatakan, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan dan tidak memegang perintahnya, sesungguhnya itu hanya ucapan belaka, bukan orang percaya yang benar. Tapi dia benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan perintahnya dipegang. Kemudian firman itulah yang akan menggerakkan dirinya melakukan kehendak Tuhan dan bersaksi. Sebab dia tahu, sebagaimana nyanyian itu dikatakan, bahwa tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nah, hati Tuhan dan kita semua yang ada di sini, jangan sampai ibadah ini menyenangkan hatiku, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah sesungguhnya panggilan ini kepada kita, menyenangkan hati Tuhan. Karena demikianlah kita memberitakan Injil. Demikianlah kita memberitakan Injil. Dan yang kedua dikatakan di dalam nas ini adalah melakukan firman Tuhan. Tadi memberitakan, sekarang melakukan firman Tuhan. Dikatakan juga bahwa ada upah bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Sebab nas ini adalah pesan terakhir dari Musa kepada umat Israel sebelum mereka tiba di tanah perjanjian mereka dari pembuangan Mesir, perbudakan Mesir. Mereka akan tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, di sana mereka perlu untuk memperdengarkan dan melakukan firman dan melakukan Taurat Tuhan. Karena apa? Karena tunduk kepada Tuhan akan mendatangkan kehidupan. Tunduk kepada Tuhan akan mendatangkan kehidupan jika tidak terkutuk.
maka pilihlah. Apakah engkau akan hidup, beroleh hidup, atau beroleh kutuk. Tanah Kanaan tadi adalah tanah perjanjian, pemberian Tuhan, milik Tuhan. Artinya, karena itu adalah milik Tuhan, maka siapapun yang masuk dan tinggal menempati tanah itu, maka dia harus tunduk kepada aturan Tuhan, sebab itu adalah tanah milik Tuhan. Maka siapa yang menempati tanah milik Tuhan, dia harus tunduk kepada yang empunya atau pemilik Tuhan. Maka dikatakan upah bagi orang yang melakukan firman Tuhan adalah beroleh hidup, sebab Tuhan akan memberkati mereka, sebab Tuhan akan memberkati tanah mereka sehingga menghasilkan buah-buahan, menumbuhkan tanam-tanaman, bahkan tanaman yang berguna untuk ternak mereka, sehingga ternak mereka pun kenyang. Sebab pekerjaan mereka pada waktu itu yang akan tiba di Kanaan itu adalah petani dan peternak, maka Tuhan akan memberkatinya. Dan itulah yang telah diberitahukan oleh Musa, sebab dikatakan tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu, menggambarkan bahwa di sana ketika engkau sampai kepada tanah itu, maka Tuhan akan memberkatimu menjadi sejahtera, bahkan engkau pun akan makmur. Karena Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati tanah yang engkau diami, sebab itu adalah tanah milik Tuhan. Oleh karena itulah diingatkan, hendaklah engkau tunduk, memperdengarkan, dan senantiasa melakukan Taurat Tuhan, agar kehidupan itu selalu ada padamu. Namun sebaliknya, jika mereka tidak tunduk kepada Tuhan, maka mereka akan mati. Artinya terkutuk, bukan mati secara fisik, tetapi bisa saja dia hidup tetapi terkutuk. Mengapa dikatakan terkutuk? Sebab perintah Tuhan adalah hormati atau kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jika perintah Taurat itu tidak dikerjakan, maka jika mereka tidak mengasihi sesamanya, bagaimana mungkin usaha mereka bisa maju? Jika mereka tidak peduli kepada sesamanya, bagaimana mungkin pekerjaan mereka itu boleh berjalan dengan baik? Jika mereka itu saling membunuh, jika mereka itu saling menghancurkan, jika di dalam mereka tidak ada kepedulian, tidak ada rasa, tidak ada kerjasama, maka apa yang akan mereka peroleh? Akhirnya mereka akan sengsara. Itulah kutuk yang dimaksud. Mereka akan sengsara, bahkan akan lebih menderita dibandingkan mereka sebelumnya waktu di dalam perbudakan Mesir. Itulah makanya dikatakan sebagaimana topik nats ini, pilihlah kehidupan atau kematian. Tapi orang percaya diajak untuk memilih kehidupan, yaitu yang taat kepada Taurat Tuhan, yang tunduk kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, siapapun yang menempati bumi kepunyaan Tuhan, dia harus tunduk kepada Tuhan. Kita percaya, dan tadi kita mengaku juga, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di Kejadian 1 ayat 1. Hal itu mau menggambarkan apa? Bahwa sesungguhnya bumi ini, tanah tempat kita tinggal, sesungguhnya adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu siapapun yang masih tinggal di bumi ini, siapapun yang masih berada di bumi ini, dia harus tunduk
Dia harus melakukan perintah Tuhan agar dia beroleh hidup. Jika tidak, dia akan terkutuk. Inilah yang diajak kepada kita. Apalagi Tuhan akan memberkati bumi ini sebagaimana Tuhan memberkati tanah Kanaan itu yang dikatakan penuh dengan susu dan madu. Demikian juga orang-orang yang percaya, kita diberkati di bumi ini melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita, melalui kehidupan kita. Kita sesungguhnya diberkati oleh Tuhan. Maka jangan sampai karena berkat Tuhan kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita menikmati berkatnya tetapi melupakan pemberi berkat itu. Tapi justru kita kembali diingatkan agar kita senantiasa melakukan, tunduk kepada perintah itu. Tujuannya bukan hanya supaya saya saja yang hidup, tetapi akan berkelanjutanlah kehidupan ini. Aku hidup, generasi berikutnya hidup, keturunan berikutnya pun akan hidup. Maka kekallah kehidupan itu, jauhlah dari kutuk. Inilah yang hendak dikatakan kepada kita. Dan nyanyian kita tadi sungguh menarik, bahwa dikatakan people from every nation and tongues from generation to generation. Hidup dari generasi ke generasi akan hidup di dalam Tuhan. Kita juga haruslah hidup di dalam firman agar beroleh kehidupan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda yang remaja, Anda pun adalah pemberita Injil. Bagi yang naposo, Anda juga adalah pemberita Injil. Bagi orang tua, kita pemberita Injil. Yang lansia sekalipun, Anda juga adalah pemberita Injil. Di mana Anda memberitakan Injil, dimanapun Anda berada. Bahkan saat Anda nongki-nongki pun, ada nongki-nongki ya, kita pun memberitakan Injil. Kenapa? Karena bukan harus selalu membuka Alkitab ini maka memberitakan Injil, tetapi dikatakan tadi di awal, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara telah memelihara firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan firman itu akhirnya bertumbuh di dalam hatimu. Maka engkau pun mengingatkan temanmu. Ketika temanmu hendak mencuri, kau katakan, tidak boleh, jangan engkau mencuri. Sesungguhnya itu sudah memberitakan Injil. Ketika temanmu melawan orang tuanya, maka kamu kata tidak boleh seperti itu. Itu sudah melawan hukum Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Itu adalah pemberitaan firman juga. Maka dimanapun kita berada, saat bagaimanapun, itulah yang dikatakan tadi, yang kita dibacakan pada hukum Taurat dalam 1 Timotius 4 itu tadi. Siap sedialah, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik keadaannya, tegurlah, nasihatilah, nyatakanlah apa yang salah. Saat kita mau mengatakan yang salah, sesungguhnya itu juga adalah pemberitaan firman. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka jangan katakan aku tidak tahu firman Tuhan, aku tidak mengerti apa yang akan aku lakukan tentang firman Tuhan. Sesungguhnya firman itu ada di dalam hatimu dan juga di dalam mulutmu. Lihatlah jarak antara mulut ini dengan hati hanya sejengkal. Nah, nyampe. Begitu dekatnya firman itu ada di dalam dirimu. Firman itu ada di dalam perkataanmu. Itu makanya dikatakan firman bukan diketahui, bukan hanya dihafal, tetapi di hati. Di sanalah dia bertumbuh, dikelola. Maka firman itu yang menggerakkan mulut kita untuk bersaksi. Hati kita itu pula yang menggerakkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan firman Tuhan itu. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita semua orang yang percaya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Anda ada bukan karena kebetulan, tapi Anda ada untuk kemuliaan Tuhan. Allah yang merancang Anda saat ini. Maka
kita diajak untuk benar-benar memberitakan Injil, sehingga engkau beroleh kehidupan dan kutuk itu jauh darimu. Berkat kehidupan ada pada kita, kutuk itu jauh. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu saudara-saudara beroleh kehidupan? Pilihlah. Joshua juga mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu terserah pilih yang mana, itu memang dikatakan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan, pilihlah kehidupan. Itu saja. Pilihlah kehidupan. Jauhkan dirimu dari kutuk dengan melakukan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, hiduplah saat ini di dalam kebenaran firman Tuhan, karena dengan memelihara itulah firman Tuhan itu kita digerakkan. Termasuk juga tadi aksi donor darah. Ketika engkau hidup di dalam firman Tuhan, maka engkau akan digerakkan. Oh, donor darah itu adalah bentuk kepedulian, bentuk kasih kepada sesama. Maka siapapun yang akan digerakkan oleh Tuhan, datanglah untuk donor darah. Kecuali kalau Anda kurang sehat, gitu ya. Siapapun kita yang mau digerakkan oleh Tuhan, datanglah, karena itu juga adalah bentuk dari pemberitaan firman. Amin. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk memilih kehidupan dengan melakukan firman-Mu dan juga memberitakan firman-Mu. Karena Tuhan menginginkan kami beroleh kehidupan yang layak di bumi ini, dan Tuhan sungguh tidak menghendaki umat-Mu terkutuk. Kami bersyukur melalui firman-Mu ini, sehingga kami beroleh keteguhan hati untuk senantiasa setia melakukan perintah Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Biarlah setiap orang yang percaya, yang telah Engkau panggil, yang Engkau pilih, benar-benar menjadi saksi Kristus di dunia ini, sebab Kristus telah memberitahukan jalan kebenaran. Maka biarlah melalui kami menjadi saksi-Mu di dunia ini, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, dan juga dengan cara itu pula kami sekaligus melakukan kebenaran firman itu. Tentunya itu adalah bentuk dari sukacita Tuhan yang menginginkan kami beroleh kehidupan yang kekal. Ya Allah Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami tetap tegar, walaupun berbagai cobaan, walaupun berbagai hambatan datang menerpa kehidupan kami untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan manakala ada kemakmuran, kesejahteraan, kecukupan di dalam hidup kami melalui berkat-Mu, bisa saja itu membuat kami lupa kepada Tuhan. Namun firman-Mu kini mengingatkan kami, baik di dalam kami terberkati maupun dalam keadaan terluka, tersakiti, biarlah kami tetap hanya bersandar kepada perintah-Mu. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, agar kami beroleh kehidupan. Ya Tuhan, berilah sukacita bagi seluruh umat-Mu yang di dalam duka cita, yang sedang di dalam kegalauan hati, bahkan beban pikiran. Biarlah Roh-Mu memberikan kekuatan untuk menolong mereka agar bebas dari beban mereka. Dan kami percaya Tuhan akan semakin memberikan yang terbaik di dalam kehidupan umat percaya. Melalui pekerjaan kami masing-masing, Tuhan akan memberkati. Melalui aktivitas kami pun Tuhan selalu ada menolong kami. Bagi anak-anak Tuhan yang akan melanjutkan sekolah, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan semangat yang baru, dan juga Tuhan memberikan hati dan rendah hati kepada saudara-saudari kami yang akan memulai pekerjaan yang baru, sehingga melalui pekerjaan itu pula
mereka memuliakan Tuhan dan memberitakan firman. Ya Allah Bapa, kami percaya Engkaulah yang mempertemukan saudara-saudari kami yang hendak menerima pemberkatan pernikahan. Biarlah cinta kasih itu semakin nyata di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan melalui kehidupan rumah tangganya. Dan secara khusus kami memohon Engkau memberikan sukacita juga bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Biarlah mereka tetap menyadari bahwa kasih Tuhanlah yang ada pada mereka. Dan bagi saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, yang saat ini dirawat di rumah sakit, Nyonya Tambun Boru Sibuea, Sintua El Asyanturi, Nyonya Ahu Tagalung Boru Sipahutar, Ha Tambunan M Manurung, biarlah kasih-Mu senantiasa ada pada mereka, meskipun mereka sedang terbaring di pembaringan mereka, tetapi rohnya tetap berpaut kepada Tuhan, sehingga senantiasa berseru memohon kepadamu saja. Dan bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam perawatan atau sedang dirawat di rumah, Sintua STR Siregar, Juliana Bursi Tohang, Nyonya Sintua H Simatupang Boru Sormin, Relus Sitorus, Nyonya Hutagalung Boru Simanukalit, Nyonya Simanjunta Rosita Boru Siahaan, B Sibarani, Nyonya H Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Pancaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Tesia Haan Boru Tampu Bolon, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Irna Nopa Astria Boru Manulang, Ka Marpaung, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Sihotang Boru Simbolon, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Daud Panjaitan, Halundang Boru Siregar, Sintua F Aritonang, M Marbon Ka Sirait, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, P Sinaga, Sintua EM Butar-Butar, Nyonya Manihuruk Boru Simancorang, RS Pardede, Nyonya Pardede Boru Silalahi, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, BMP Marpaung Anton Siahaan, Sabar Siregar, TN Sitorus, Nyonya Siregar Fiesti Boru Sianturi, Nyonya Nababan Boru Sitorus, Monika Boru Sitorus, Nyonya Purbaha R Boru Silaban, M Manulang, Janusi Sianipar, Honeston Pardede, Dumes Pardede, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, dan juga jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada pada mereka dan mereka benar-benar merasakan pertolongan-Mu. Dan berkatilah gereja-Mu, biarlah tetap memberitakan kebenaran firman, dan biarlah kami hidup dalam damai sejahtera di bumi ini, di tengah-tengah negara kami. Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan, biarlah tunduk kepadamu. Ampunilah dosa kami karena Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Pada dunia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.